Dr. Pincus adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai dokter gigi. Ia terkenal sebagai orang yang apatis, acuh, dan tidak peduli terhadap sesamanya. Ia juga sangat tidak suka bersosialisasi sekalipun dengan teman kerjanya. Bahkan ketika temannya, Dr. Pashar, ngodein bahwa ia baru saja mempunyai seorang bayi, Dr. Pincus tidak bereaksi sama sekali. Ia tidak memberi selamat dan malahan kabur pulang ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, seorang wanita yang sedang kerepotan membawa barang memintanya untuk menahan lift, tapi Dr. Pincus sengaja menutup liftnya. Di area lain, seorang pria kaya bernama Frank sedang sibuk bicara di ponsel saat sebuah bus tiba-tiba menabraknya. Frank tewas seketika dan menjadi hantu saat itu juga. Malam itu Dr. Pincus meminum terlalu banyak obat pencahar. Ia pun memeriksakan dirinya ke dokter. Sebuah prosedur kolonoskopi harus dilakukan. Dalam prosesnya, Dr. Pincus meminta supaya dibius total karena tidak ingin berada dalam kondisi sadar saat usus besarnya sedang diperiksa. Pemeriksaan berjalan lancar. Keesokan harinya ia diperbolehkan pulang. Dr. Pincus melihat para perawat sedang merokok. Ia menggerutukan apa yang ia lihat kepada seorang suster yang sedang berdiri sendirian di depan gerbang. Suster itu kaget Dr. Pincus berbicara kepadanya. Ia pun lalu membuntutinya. Di tengah jalan, Dr. Pincus juga mulai diikuti banyak orang. Ia bingung siapa orang-orang tersebut dan semakin dibuat terkejut ketika seorang pria yang berjalan ke arahnya ditabrak sebuah kendaraan, tapi tubuhnya tidak rusak sama sekali. Look out! Oh! You can see me, huh? I don't feel well. Why? Ia kembali ke rumah sakit dan mencari dokter yang melakukan prosedur kolonoskopi padanya. Dokter menjelaskan bahwa pada saat prosedur, ia sempat mati selama 7 menit akibat overdosis obat bius. Dalam perjalanan menuju apartemen, lagi-lagi Dr. Pincus dihadang hantu. Kali ini hantu yang menghadangnya adalah Frank si kaya. Merasa terkejut, ia menyerobot antrian untuk masuk ke taksi. Tapi ia tidak bisa lari dari hantu Frank. Mereka berdua akhirnya ngobrol di sebuah bar. Frank menjelaskan di New York banyak hantu-hantu yang masih gentayangan karena masing-masing memiliki urusan yang belum selesai. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba seorang hantu wanita bernama Marjorie datang dan meminta bantuannya. Dr. Pincus pun kabur. Hantu Frank terus mengejarnya. Ia bilang bahwa istrinya, Gwen, tinggal di apartemen yang sama dengan Dr. Pincus. Ia minta tolong kepadanya untuk mencegah Gwen menikah dengan seorang pengacara yang ia anggap brengsek. Tapi seperti biasa, Dr. Pincus menolaknya. Di malam hari, Dr. Pincus dikejutkan dengan puluhan hantu yang mengelilinginya di tempat tidur. Hantu Frank lah yang memberitahu hantu-hantu tersebut tentang alamat Dr. Pincus. Semua hantu memohon bantuannya untuk menyampaikan pesan mereka kepada keluarga yang masih hidup. Dr. Pincus yang merasa pusing pun lari keluar apartemen. Tapi hantu Frank terus mengejarnya dan memohon bantuan untuk mencegah istrinya menikah. Hantu Frank bilang bahwa ia akan membuat hantu-hantu lain pergi seandainya Dr. Pincus mau membantunya. Dr. Pincus pun akhirnya setuju. Frank membawa Dr. Pincus untuk menghadiri seminar Gwen tentang penelitian mumi. Di luar dugaan, Dr. Pincus naksir Gwen. Selama ini ia tidak sadar bahwa Gwen tinggal di gedung yang sama dengannya. Ia bahkan tidak ingat bahwa Gwen adalah wanita yang ia tinggalkan di luar lift dan juga ia serobot taksinya. Dr. Pincus lalu menawarkan dirinya sebagai lelaki yang akan merebut Gwen dari kekasih pengacaranya. Selesai seminar, Dr. Pincus membuka percakapan dengan Gwen. Tapi percakapan itu gagal total karena Dr. Pincus membicarakan hal-hal aneh yang membuat Gwen risih. Keesokan harinya Dr. Pincus dan Gwen berada dalam satu lift. Ia membuka percakapan dengan Gwen tentang kondisi gigi mumi yang Gwen bahas di seminar. Meski Dr. Pincus berbicara dengan kasar, di luar dugaan Gwen malah memintanya untuk datang memeriksa kondisi gigi mumi tersebut. Dr. Pincus membeli kemeja baru untuk pertemuannya dengan Gwen. Mereka pun lalu meneliti si mumi. Dr. Pincus menemukan bahwa lubang pada gigi mumi itulah yang membuatnya infeksi lalu membunuhnya. Gwen merasa sangat berterima kasih atas temuan Dr. Pincus. Sambil ngobrol-ngobrol ringan, Dr. Pincus berbalik dan secara tidak sengaja label baju barunya terlihat oleh Gwen. Gwen merasa lucu, tapi memilih untuk tidak membahasnya. Dr. Pincus dan Gwen berjalan bersama menuju apartemen.
Tunangan Gwen, Richard, menghampirinya dan mengundang Dr. Pincus untuk makan malam bersama. Gwen banyak tertawa dengan lelucon-lelucon yang Dr. Pincus lontarkan. Selesai makan malam, tiba-tiba Richard harus pergi karena ada urusan mendadak. Dr. Pincus dengan Gwen pun keluar untuk minum. Di dalam restoran, Gwen curhat kalau ia baru tahu Frank tidak setia di hari Frank meninggal. Hantu Frank pun terkejut mendengar itu. Di dalam lift apartemen, Dr. Pincus bercerita kalau dulu ia pernah berpacaran jarak jauh dengan seorang wanita. Wanita itu lalu pergi begitu saja dan menikah dengan orang lain. Gwen mengatakan kadang-kadang jarak memang bisa membuat suatu hubungan tidak berhasil. Ia juga bercerita bahwa ia menolak sebuah tawaran kerja di luar negeri karena tidak ingin jauh dari Richard. Di rumah, Dr. Pincus mengatakan pada hantu Frank bahwa ia akan menyerah untuk mendapatkan Gwen, karena Gwen sepertinya sangat mencintai Richard. Keesokan harinya, Richard memeriksakan giginya dengan Dr. Pincus. Ia berkata bahwa telah terjadi sesuatu dengan hubungannya dengan Gwen. Dr. Pincus yang penasaran mencoba menggali informasi tersebut, tapi Richard menolak untuk mengatakannya. Dr. Pincus pun akhirnya nekat menggunakan cairan kimia supaya Richard kehilangan kesadaran dan mengatakan semua rahasia yang ia simpan. Dr. Pincus mengatakan pada hantu Frank bahwa Richard dan Gwen sudah putus. Ia meminta hantu Frank untuk tidak mengganggunya lagi. Tapi hantu Frank bingung. Tujuannya untuk menggagalkan pernikahan Gwen sudah tercapai. Tapi kenapa ia masih berada di dunia? Dr. Pincus menemui Gwen dan memberinya sebuah hadiah. Sambil mengobrol, Gwen penasaran kenapa Dr. Pincus tahu begitu banyak hal tentang dirinya dan almarhum suaminya. Setelah dipaksa, Dr. Pincus pun bercerita bahwa setelah mengalami kematian selama 7 menit, ia bisa melihat hantu, dan salah satunya adalah hantu Frank. Merasa tidak percaya, Gwen menanyakan hal yang hanya diketahui ia dan Frank, yaitu tentang sebuah mimpi yang sangat ditakuti oleh Frank. Hantu Frank memberitahu Dr. Pincus, tapi setelah Dr. Pincus mengatakannya kepada Gwen, Gwen menjadi sangat marah karena apa yang dikatakan Dr. Pincus tidaklah benar. Dr. Pincus bertanya kepada hantu Frank, kenapa ia memberitahu hal yang salah. Hantu Frank menjawab, ia sengaja melakukannya karena Dr. Pincus adalah orang brengsek yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Why would you do that? Because you're a heartless son of a bitch who doesn't give a rat's ass about anyone but himself. Malam itu Dr. Pincus masih dikejar banyak hantu yang menginginkan bantuannya. Tapi Dr. Pincus masih tidak peduli sama sekali. Merasa hidupnya kacau, Dr. Pincus minta teman kerjanya untuk meresepkan sebuah obat agar ia bisa melupakan rasa sakitnya. Teman kerjanya pun menasihatinya bahwa hidup adalah tentang membantu orang lain. Ia meminta Dr. Pincus untuk berhenti menjadi orang yang menyebalkan dan lebih peduli kepada sekitar. Dr. Pincus pun terdiam. Ia lalu pergi keluar dan membantu hantu-hantu untuk menyampaikan pesannya kepada keluarga yang masih hidup. Dan benar saja, setelah pesan disampaikan, para hantu menghilang. Realized. Dr. Pincus menghampiri Gwen mencoba mengajaknya berbicara, tapi Gwen terus menghindarinya dan meragukan penglihatan Dr. Pincus tentang hantu Frank. Melalui Dr. Pincus, hantu Frank minta maaf kepada Gwen karena telah begitu melukainya. Gwen tetap tidak percaya. Ia lalu menanyakan mimpi yang sangat Frank takuti. Sayangnya pada saat itu hantu Frank tidak berada di dekat Dr. Pincus. Dan saat sedang berusaha meyakinkan Gwen, Dr. Pincus tiba-tiba ditabrak bus dan mengakibatkannya tewas. Dr. Pincus langsung menjadi hantu dan tak lama hantu Frank menghampirinya. Saat keadaan sedang genting, tiba-tiba Richard datang dan memberikan pertolongan pertama pada Dr. Pincus. Hantu Frank yang melihat Gwen menangisi Dr. Pincus pun memutuskan untuk memberitahu tentang mimpi buruknya. Dr. Pincus selamat dan kembali bekerja. Tiba-tiba Gwen menghampirinya dan mengobrol dengan canggung. Ketika Gwen berjalan pergi, Dr. Pincus mengatakan bahwa mimpi buruk Frank adalah tersesat dan kehilangan jalan pulang. Gwen terkejut dan membenarkan hal itu. Ia bertanya, apakah Frank masih berada di sekitar situ? Dr. Pincus menjawab bahwa Frank sudah pergi dan menemukan jalan pulangnya. Mereka berdua saling berpandangan dan tersenyum. Lalu film pun berakhir.